Baik, ini sesi kedua. Baik, nanti kita akan coba mempraktekkan ini ya, bagaimana cara penghitungan uji ANAFA ini ya, secara langsung dengan contoh soal yang ada. Jadi intinya bahwa Anda harus paham betul notasi ini ya. Jadi ada JKT, JKA, JKG. Jadi mungkin lebih di bentuk terakhir ini. Jadi di sini JKA jumlah kuadrat amatan itu adalah N kali sigma di selisih antara rata-rata kelompok dengan rata-rata total dikuadratkan. Ini namanya JKA. Ditambah dengan jumlahan dari seluruh data XIJ, berarti data, semua data ya XIJ dikurangi dengan rataan kelompoknya. Jadi kelompok 1 datanya semua dikurangi dengan rata kelompoknya dikuadratkan. Semua di total. Ini namanya JKG, jumlah kuadrat galat. Ya, jumlah kuadrat. Atau kalau di buku yang umum yang bahasa Inggris namanya SSE, sum of square error. Ya, gitu ya. Silakan nanti diperhatikan, dipahami betul. Ini harus benar cara membaca notasinya. Kalau kita sudah benar cara membaca notasinya, maka kita akan benar dalam melakukan perhitungan. Kemudian setelah tahu cara menghitung JKA JKG, kemudian kita cari S1 kuadratnya adalah JKA per derajat kebebasan, yaitu K-1. K apa? K adalah banyak kelompok. Ini menghasilkan RKA. Kemudian S2 kuadrat sama dengan JKG per NK kali kurangi K. N banyak data tiap kelompok dikali K banyak kelompok dikurangi K. Ini namanya RKG. Jadi nanti kemudian F-nya dihitung, RKA dibagi RKG. Yang akan kita sesuaikan dengan tabel F dengan derajat kebebasan K-1 dan NK kurangi K. Baik. Kemudian setelah itu kita bisa menggunakan formula praktis ya. Formula praktis itu nanti apa? Formula praktis itu begini. Jadi yang bentuk yang awal ini ternyata bisa disederhanakan dalam bentuk yang lebih ringkas. Nah, boleh sebetulnya Anda langsung menghitung ini boleh, tidak salah. Ini juga boleh, tidak salah. Tapi ada cara lain yang lebih ringkas. Caranya bagaimana? Ini JKT dulu dihitung. Itu sama dengan sigma XIJ kuadrat, sigma ya, XIJ kuadrat. Berarti semua data Anda kuadratkan semua, ya kan? Kemudian Anda jumlahkan. Hasilnya nanti dia dikurangi dengan G itu apa G? Ya, nanti kita lihat ya, dibagi dengan NK. Oke, G ini adalah jumlah semua data, ya, jadi semua data dijumlahkan, itu hasilnya G. Ya, lihat ada T1, T2, TK, jumlahnya nanti menjadi G. G kuadrat dibagi NK, ya. Kemudian JKA, jumlah kuadrat amatan itu sigma T kuadrat, ini jumlah semua data pada tiap kelompok. Jadi data kelompok ini, jadi jumlah data pada tiap kelompok dikuadratkan, nanti dia dijumlahkan semua. Ya, TJ itu adalah di sini. Oke, kita lihat dulu aja. TJ itu ini T1, T2, TK ini TJ. Berarti nanti sigma T1 kuadrat ya tambah T2 kuadrat sampai TK kuadrat. Nah, kalau semua dijumlahkan ini T1 plus T2 TK ini sama dengan G. Ini G bukan T plus T double titik ya. Ini G. Artinya G itu ya jumlah ini data X11 tambah X21 sampai X1K tambah X2K sampai XNK. Gitu ya. Jadi ini untuk mempermudah perhitungan. Jadi JKA nanti sigma TJ kuadrat per N dikurangi dengan G kuadrat per NK. Nah, JKG-nya itu nanti kita peroleh jumlah kuadrat galat itu adalah JKT dikurangi JKA. Gitu. Dari mana rumus ini? Ya, dari rumus formula matematika. Jadi kita sudah menggunakan formula matematika, menurunkan dari rumus awal ini menjadi rumus yang seperti ini.
dalam rangka agar mempermudah perhitungan. Nah, setelah itu nanti kita bisa merangkum hasil penghitungan itu dalam bentuk kita sebut sebagai rangkuman ANAFA satu jalan ya. Rangkuman ANAFA, tabel rangkuman ANAFA yaitu sumber variansi apa? Ada perlakuan, ada galat, ada total. Jadi jumlah kuadrat JKA, amatan, JKG, JKT. Derajat kebebasan N-1, N kali K min K, rataan kuadrat ini dibagi ini dibagi ini, kemudian F-nya adalah ini dibagi dengan ini, RKA dibagi dengan RKG. Contoh 1. Ya. Kita lihat ada 5 kelompok ya, 5 kelompok. Ini jadinya apa? Ini K, K-nya 5, ya kan? N-nya berapa? Berapa baris ini? Ini selnya sama. Kenapa? Setiap kelompok ini jumlah anggotanya sama, 5 semua. Itu 2, 3, 4, 5 kan? Berarti ini N-nya 5. N-nya 5, K-nya 5. Ya. Kemudian T1 ini jumlahkan 5 tambah 4 tambah 8 tambah 6 tambah 3 26. T2-nya ini ditambahkan 39. T3-nya ini tambahkan 20. T4-nya ini tambahkan 14. E-nya ini tambahkan semua. Ya kan? Kemudian G ini total dari T1 plus T2 plus T3 plus T4 plus T5. Ya. Ini jawabannya G. Kemudian kita hitung juga X1 bar. Rata-rata dari kelompok pertama, rata-rata kelompok kedua, rata-rata kelompok 3, rata-rata kelompok 4, rata-rata kelompok 5. Hasilnya nanti X double bar 5,28. Berikutnya, setelah itu kita akan menghitung ya. JKT itu apa rumusnya tadi? Nah, ini. JKT tadi rumusnya adalah ya. Baik, kita cek dulu rumus tadi apa. Nah, sigma XIJ kuadrat G kuadrat min NK. Ini yang dimaksud dengan XIJ kuadrat itu ini tadi. Ini tadi sigma XIJ kuadrat, ya kan? Ini. Kemudian ini G kuadrat, ini apa? N kali K, ya kan? XIJ kuadrat itu apa? Kita lihat, ternyata itu adalah ini 5 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 8 kuadrat tambah 6 kuadrat sampai ke 7 kuadrat sampai ke 7 kuadrat. Ini dikuadratkan satu persatu kemudian dijumlahkan. Ya. Maka ini kita sebut sigma XIJ kuadrat, ya kan? Terus ini adalah G kuadrat, ini N kali K, ketemunya seperti itu. Nah, berikutnya. Ini tadi apa? Yang bagian ini sigma T J kuadrat dibagi dengan, kita cek apa tadi, ya kan, N G kuadrat min NK, ya kan, dibagi dengan N, banyak data tiap kelompok, ya kan, dikurangi dengan ini G kuadrat, ini N kali K. Ya kan? Temunya ini. Kalau sudah tahu, kita tinggal cari JKG galat itu JKT min JKA. Cek. Nah, temu. Kalau sudah ketemu ini sudah aman dah ini pekerjaannya, sudah aman. Tinggal kita mencari apa? RKA, RKG. Ya kan? No. RKA-nya sekarang JKA ini 79,440 dibagi dengan derajat kebebasannya K min 1. K itu banyak kelompok. Hasilnya ini, RKG hasilnya ini, ya kan? Hasilnya ini. Kemudian kita dapatkan nilai F observasi adalah RKA dibagi RKG sama dengan 6,90. Kemudian sebenarnya kita bandingkan dengan apa? Bandingkan dengan jadi kita rangkum dulu dalam tabel ANAFA. Ini JKA, JKG, JKT, derajat kebebasan K-1, ini N kali K-K, ini plus saja di jumlah, ini adalah, ini bagi ini, ya kan, ini RKA ya, ini RKG,
57,6 bagi 20, ya kan? Jadi ketemu di sini nilai F amatnya adalah 19,860, RKA dibagi dengan RKG 96,9. Ini yang sudah kita tulis tadi, kita rangkum dalam bentuk rangkuman seperti ini, ya. Kemudian kita lihat bahwa F-nya, kita lihat di tabel, F 0,05 itu untuk V1-nya 4, derajat kebebasan V2-nya 20, ketemu 2,87. Karena nilai F ini dia lebih besar dari 2,87, maka F observasi ini masuk daerah kritis, sehingga kesimpulannya adalah H0 ditolak. Bahwa tidak benar bahwa kelima obat sakit kepala tersebut memberikan efek yang sama dalam menghilangkan rasa sakit. Jadi setidaknya ada dua obat yang memberikan efek yang berbeda. Setidaknya ada dua, ya. Itu untuk contoh perhitungannya. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Kemudian pertanyaannya adalah, ya kemudian yang berbeda yang mana, gitu kan? Apakah A sama B, obat A sama C, A sama D, A sama E, atau yang mana? Nah, itulah nanti kita perlukan namanya uji lanjut. Nah, kita akan bahas di bagian tengah nanti. Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu kita masuk ke ANAVA satu jalur sel tak sama. Bahwa dalam penelitian itu jarang sekali kita mendapatkan yang benar-benar datanya itu seragam gitu ya. Artinya semua N-nya sama. Jadi untuk kasus ini yang sering terjadi di lapangan itu adalah data tiap kelompok itu banyaknya beda-beda. Di sini misalkan 5, sini 7, sini 9 gitu ya. Beda-beda. Oleh karena itu kita menggunakan ANAVA satu jalur sel tak sama. Untuk notasi dan tata letak data nanti seperti ini, ada cacah data N1, N2, NK. Ini totalnya adalah N. Jumlah data ini dijumlahkan. Cacah itu beda ya sama jumlah ya. X1 1 tambah X2 1 dan seterusnya dapat T1, T2, TK, ini dapat G. Kemudian rataannya X1 bar, X2 bar, XK bar, ini X bar, ini rataan total semua, ini rataan total semua, ya. Jadi kalau ini N besar itu adalah jumlah atau cacah data total, ya. G itu adalah jumlah data total, ini cacah data total, ini jumlah data total. Dan X bar ini bukan rata-rata dari ini ya, tapi G dibagi dengan N. Jangan sampai salah, ini bukan rata-rata dari ini, tapi G dibagi dengan N. Baik, untuk berikutnya komputasinya, ini rumusnya langsung aja ya. JKT itu sama XIJ kuadrat kurangi G kuadrat per N. JKAT J kuadrat kurangi G kuadrat per N, ini tapi dibaginya NJ, ini jumlah tiap kelompok ya. Kalau tadi bedanya tadi, kalau yang sel sama itu ini, tadi N ya. Ini karena apa? Karena sama, karena N-nya tiap kelompok beda maka disebut NJ. Jadi banyak kelompok satu, banyak anggota kelompok kedua dan seterusnya. Kemudian JKG itu ya JKT min JKA gitu sih. Jadi tulis saja ini JKT min JKA gitu, bisa ya. Nah, ini untuk meringkesnya ini bisa dibuat seperti ini, ada simplifikasi ya, penyederhanaan notasi. Jadi G kuadrat per N itu ditulis 1, ini 1, ini 1. Kemudian ini tulis sebagai 2 ya. Sigma XIJ kuadrat, kemudian 3 itu sigma TJ kuadrat per N NJ ya, sehingga nanti kita bisa cari ya, rumusnya itu adalah JKA itu 3, ini kurangi 1. JKG itu apa? JKT ya, JKT itu 2 kurangi 1, JKG itu 2 kurangi 3. Ini sama aja. Kalau misalkan kita ngitungnya JKG di akhir pakai JKT min JKA ya sama aja, boleh ya. Kemudian sama F-nya sama RKA dibagi RKG ya kan. Dengan derajat kebebasan itu adalah RKA-nya K-1, kemudian DKG-nya N-K. N ini apa? Total. Jadi bukan N kali K lagi, ini agak beda lagi di sini. Di sini agak beda lagi. Kalau yang tadi kan N kali K. Ya, karena ini datanya beda, maka kita pakainya N besar. Cacah data seluruhnya dikurangi dengan banyak kelompok. Ini banyak kelompok. Ya. Ini jadi bukan ini, tapi ini cacah data, ini banyak kelompok.